Halo semuanya, apa kabar? Nama saya Vino DMGHD, Menteri Pertahanan dari grup Roblox INAF atau disebut juga dengan Indonesian National Armed Forces. Dan selamat datang di episode pertama dari seri podcast INAF. Pada kali ini saya akan memulai seri podcast INAF dengan mengintroduksikan grup INAF kepada kalian dan memberitahu timeline dan cerita bagaimana terbentuknya INAF. Sebelum topik itu dimulai, alasan saya membuat podcast ini itu karena saya melihat bahwa grup INAF itu sudah mulai mendekati 40 member. Jadi saya pikir-pikir, Base Academy INAF belum selesai. Anggota-anggota INAF gak ada apapun untuk dilakukan biar mereka gak bosen. Jadi kenapa gak usah bikin podcast INAF saja? Baiklah. Oh ya, jangan lupa follow dan subscribe ke podcast INAF di SoundCloud dan YouTube. Baiklah, mari kita mulai. Episode pertama podcast INAF. Asal muasal. Oke, jadi ide INAF itu pertama kali dibuat oleh aku dan Rehan pada tahun 2018 ketika aku, Rehan, dan Reza masih mengelola grup kita yang masih berkelola pada waktu itu, yaitu US Army. Itu tahun 2018-nya itu di akhir-akhir 2018. Jadi grup kita US Army itu udah mulai mati lah istilahnya. Soalnya personal grupnya udah mulai offline. Minat aku, Reza, sama si Rehan untuk mengelola grup itu juga mulai berkurang. Si Rehan juga lagi fokus ke grupnya sendiri, jadi ya berantakan lah. Bagi kalian yang belum tahu siapa itu Rehan dan Reza, basically Rehan itu yang membuat gamenya, bikin scripting, senjata, dan mobil-mobilan di game. Pokoknya itu semuanya si Rehan. Dan Reza itu yang mengelola rank dan nickname apalah itu absen di grup Discord maupun di grup Roblox. Oke, jadi grup US Army udah mati. Rehan gak tahu kemana, soalnya waktu itu aku gak terlalu peduli. Reza juga gak tahu kemana. Aku lagi sibuk dengan ulangan dan hal-hal lain, keluarga, hal project sendiri kayak musik lah. Jadi gua gak peduli sama sekali tentang US Army. Gua biarin mati secara perlahan, secara menyedihkan. Dan sampai akhirnya US Army mati. Betul-betulan mati, gak ada seorang pun yang peduli, gak ada seorang pun yang on, udah dead. Tetapi masih ada satu orang yang masih ada di US Army sampai saat ini, yaitu Davius Waricus. Shout out to Davius Waricus, respect banget. Dia kayaknya masih on gitu kadang-kadang di US Army, tapi dia nggak ngapa-ngapain, cuma online doang. Tapi pokoknya dia nggak leave intinya, dan itu respect banget. Oke, lanjut. Jadi setelah US Army mati, aku lagi ngerjain hal sendiri, Reza lagi ngerjain hal sendiri, Rehan lagi ngerjain hal sendiri. Kita udah nggak kontak, ya masih kontak sedikit-sedikit lah, tapi nggak sesering dulu pas US Army masih ada. Sampai suatu hari Reza dan Rehan mengajak aku untuk ngedev base academy baru INAF. Kayaknya itu base academy pertama INAF lah. Nah, tolong di note sebelum mereka ngontak aku untuk ngedev base pertama INAF, aku itu nggak peduli sama sekali tentang INAF. Soalnya waktu itu membernya cuma 9 dan ya gitulah kondisinya. Aku lagi ngerjain hal sendiri, Reza lagi ngerjain hal sendiri, dan Rehan lagi ngerjain hal sendiri. Tapi akhirnya mereka lagi ngedev bareng, mereka ngajak aku ikut join. Dan ketika aku join cuma biasa-biasa aja, tapi lama-kelamaan aku udah mulai mempunyai insentif dan semangat untuk mengelola INAF. Yang pada waktu itu membernya masih hanya 9. Nah, base INAF yang pertama sudah selesai. Kita udah mulai bisa melakukan training, patrol, upacara, dan lain-lain. Semuanya udah biasa lah, berjalan dengan lancar sampai tahun 2019 ketika puasa. Ketika sebelum bulan puasa, member INAF masih relatif dikit lah. Mungkin udah lebih dari 10, tapi masih tetap dikit. Nah, ketika bulan puasa ini nih, member INAF mulai melonjak parah banget. Dari mungkin kira-kira 9-10an gitu, sampai ke 20-an. Nah,
Aku ini tahu ini pas aku lagi baru bangun tidur. Langsung ngebuka komputer, ngebuka grup Enough di Roblox, dan tiba-tiba aku melihat bahwa grup Enough sudah melonjak dari 9 sampai 10-an jadi ke 29. Melonjaknya member di Enough ini dari 9, 10 atau apa jadi 29 ini mungkin ada kaitannya dengan riot drill yang dilaksanakan oleh Enough sehari atau mungkin 2 hari sebelumnya. Nih, jujur ya, bagi aku waktu itu riot drillnya seru banget. Yang berpartisipasi juga banyak banget. Di server game Academy Enough-nya juga kalau nggak salah waktu itu lebih dari 20 orang yang lagi main pada saat yang sama. Jadi basically waktu itu riot drill-nya dibagi 2 tim, yaitu tentara Enough dan pendemo. Jadi ini settingnya di gamenya itu tahun 1990 pas masa Soeharto. Jadi para pendemonya mendemokan tentang Soeharto, menurunkan rejim Soeharto gitulah. Dan kita sebagai tentara menahan posisi dan menahan para protestornya agar mereka tidak masuk base dan mereka tidak melakukan hal-hal yang chaotic. Nah, mungkin gara-gara keseruan event ini, jadi guest yang menjadi protestor mulai tertarik pada grup Enough. Jadi mereka mulai mengaplikasi diri mereka untuk join Enough. Nah, sejak saat itu aku mikir, grup Enough udah mulai mendapat atraksi dari orang-orang random. Jadi ini udah bukan main-main lagi, harus serius biar Enough ini itu dapat bekerja dengan baik. Nah, mungkin kalau orang biasa pasti bilang, ini cuma game doang, ngapain sih serius-serius. Tapi sebenarnya ya ini game. Tapi agar game ini bisa bekerja dengan baik, itu orang-orang di dalamnya harus bekerja dengan serius biar semuanya nggak berantakan. Dan setelah itu grup Enough peraturannya sudah mulai diperketat, trainingnya sudah mulai lebih serius, semuanya udah berubah pokoknya sejak member grupnya mulai melonjak. Dan setelah itu semuanya berjalan lancar sampai akhir puasa, sampai akhir lebaran, semuanya berjalan dengan lancar. Anggota-anggota Enough makmur, mereka biasa-biasa aja, mereka masih berroleplay, masih berteman, masih bersahabat, semuanya lancar. Nah, semua kedamaian itu mulai berakhir ketika aku offline untuk melaksanakan UKK pas habis lebaran. Jadi itu aku udah stres pertama itu gara-gara UKK. Nah, setelah hari terakhir UKK itu aku balik lagi ke rumah untuk ngecek Discord Enough. Aku dapat notifikasi dan tiba-tiba aku menyadari bahwa si Rehan dan allies Enough yaitu USSR menghilang dari Discord server Enough. Setelah kejadian itu aku langsung panik. Aku langsung nanya-nanya Reza, aku langsung nanya-nanya ke anggota Enough yang masih ada setelah kejadian tersebut, dan ternyata terjadi sebuah kasus. Nah, karena kasus ini berkaitan dengan episode selanjutnya, jadi akan dilanjutkan ke episode selanjutnya. Ini baru episode pertama, jadi jangan lupa untuk follow di SoundCloud dan subscribe di YouTube untuk mengetahui apa yang terjadi selanjutnya di Enough. Anyway, saya Vino DMGHD, Menteri Pertahanan dari grup roleplay militer Roblox yaitu Enough. Terima kasih atas mendengarkan podcast ini. Jangan lupa follow di SoundCloud dan subscribe di YouTube. Jangan lupa tune in ke episode podcast berikutnya agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita ini. Dan ya, goodbye.